Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Fatanjaya dengan NIM 43323111029 akan mewakilkan PBL RKS 601 dalam menyelesaikan tugas membuat eh, program SDR, di mana kita membuat receiver dan transmitter sinyal radio. Oke, ini adalah hasil diagram kami. Eh, Pertama saya jelaskan dulu alur pemrosesannya. Oke, mulai dari yaitu di bagian kotak Osmocom source, di mana di sini fungsinya untuk menerima sinyal mentah dari SDR atau di sini kita menggunakan perangkatnya XRF1, di mana fungsinya sebagai menerima. Oke, dilanjut biarkan bisa kita lihat di sini ada tiga jalur. Jalur yang yang atas itu masuk ke kotak Qt GUI Frequency Sync dan yang bagian bawah masuk Qt GUI Waterfall Sync. Di mana dua ini merupakan antarmuka yang frekuensi dalam bentuk frekuensi dan waterfall ini dalam bentuk kayak waterfall gitu. Lanjut untuk yang bagian tengah ini adalah kotak low pass filter di mana setelah nanti sinyal radio masuk ke low pass filter ini akan dilakukan namanya penyaringan. Nah, fungsinya ini melakukan isolasi yang dari banyak radio kita buang, kita ambil yang satu radio saja. Next, jalur kemana sih? Next berikutnya itu ada dua jalur. Jalur pertama itu adalah Qt GUI Frequency Sync. Ini kita tambahkan lagi antarmuka untuk menunjukkan seperti apa sih hasil sinyal radio setelah semua radio tadi itu dibuang atau udah kita isolasi jadi satu itu gimana tampilannya. Lanjut, yang untuk yang bawahnya ini WBFM receive, di mana fungsinya ini adalah melakukan demodulasi. Nah, lanjut, bagian FND size ini fungsinya untuk penyesuaian kualitas suara dan untuk yang bawahnya lagi multiply cons ini untuk memperkuat suara dan terakhir masuk ke audio sync. Ini yang dimana sinyal radio diubah jadi suara dan masuk ke perangkat kita dan dimana perangkatnya itu speaker. Oke, saya jelaskan bagian konfigurasinya. Bagian Osmocom source ini yang perlu kita atur itu adalah sample rate dan frekuensi, di mana ini merupakan bentuk variabel. Ini variabelnya ini diambil dari yang pertama ini yang variabel kotak variabel ini isinya 2,4 MHz. Dan untuk Qt GUI range-nya ini saya jelaskan dulu ini untuk eh, menam- antarmuka slider, di mana ini kita melakukan pengaturan kecil besarnya frekuensi yang mau kita atur. Oke, ID-nya kita setting ini frekuensi, default volume-nya 102,9 MHz, startnya mulai dari 80 dan stopnya 240 MHz. Step by stepnya itu kita bikin 100 kHz. Oke, balik lagi tadi ke bagian Osmocom source, kita atur lagi itu namanya RF gain, RF gainnya 10, IF gainnya 20 dan BB-nya tuh 20. Lanjut di bagian low pass filter yang kita atur itu time-nya dulu, time-nya complex to complex. Decay machine-nya kita atur 8, gain-nya kita bikin 1, sampler rate-nya ambil variabel tadi, same underscore rate, dan cut off frekuensinya kita bikin 180 kHz. Transisi width-nya kita bikin 80 kHz. Lanjut, untuk WBM receive-nya, konfigurasinya, quadrature rate-nya kita bikin 240 kHz, dan audio decay machine itu 5. Lanjut, VMD and passage. Untuk sample rate-nya kita atur 50 kHz. Dan tahunnya kita bikin 75 U. Mana U-nya ini adalah mikro per detik. Dan multiple constantnya kita atur konstannya 1 dan audio sync-nya nggak perlu kita atur lagi. Oke, langsung kita coba jalankan untuk gimana hasilnya. Oke, ini tampilannya bisa kita lihat yang bagian atas ini adalah tadi Qt GUI rank-nya. Ini adalah slider. Habis itu bagian pertama, kotak pertama ini adalah
tampilan waterfall. Eh, ya waterfall. Yang kedua, ketiga ini frekuensi. Yang keduanya ini tampilan sebelum difilter. Setelahnya ini setelah kita filter. Oke, hmm, kita lihat di bagian ini aja frekuensinya. Eh, kita lihat di sini ada bagian kirinya tuh kayak gunung, gunung. Nah, ini penandanya ini adalah sinyalnya sangat kuat di sini. Kalau kita atur ke sini, nanti kita bisa dapat sinyal radio. Oke, coba kita pindahkan ke sana, apakah dapat atau tidak? Sabar saja sudah termasuk syukur atau ada bentuk syukur yang lebih tinggi lagi. Nah, ini ya pembahasan. Tapi Bismillah. Oke, kita bisa lihat tadi. Ini kita tadi atur tadi frekuensi 102,3 MHz dan dapat sinyal radionya. Oke, coba kita cari frekuensi lainnya. Kebetulan nih kan begitu. Kebetulan gue dapat rezeki. Kebetulan gue Ini di apes bagian misalnya. frekuensi Kebetulan. Oke. 100,7. Jadi silakan masuk di live phone. Berarti untuk program receivernya kita sudah berhasil menerimanya. Oke, kita lanjut untuk program transmitternya. Kita lanjut ke program bagian transmitter. Di sini diagram kita mulai dari nama bloknya itu audio source. Nah, audio source ini adalah blok perangkat keras kita, di mana ini nanti fungsinya untuk menerima audio yang berasal dari mikrofon kita. Eh, Lanjut saja saya jelaskan konfigurasinya. Sample rate yang harus kita atur adalah 48 kHz, di mana ini merupakan standar kualitas untuk audio. Lanjut, yaitu WBFM transmit. Ini kita melakukan namanya modulasi lagi. Ini di mana ini merupakan eh, jantungnya untuk pemancar. Sinyal audio yang masuk ke blok ini nanti kita modifikasi dan akan menjadi sinyal yang namanya wideband FM atau FM pita lebar. Di mana ini merupakan standar untuk radio siaran. Untuk pengaturannya, untuk audio range-nya sebelumnya 48 kHz, kita bawa lagi 48 kHz. Kuadraturnya itu 240 kHz, di mana ini keluaran dari blok ini nanti memiliki sample rate 240 kHz. Lanjut, tahunnya 75U atau 35 mikro per detik. Untuk max deviation-nya 75 kilo. Dan untuk preempasisnya, pasis high corner-nya kita bikin -1. Lanjut, multiply cons. Jadi seperti sebelumnya saya jelaskan, multiply cons ini memperkuat, tapi kita atur konstan ini 0,5. Jadi kayak kita melakukan namanya penyesuaian amplitudonya gitu. Di mana sinyal FM nanti nanti masuk ke blok ini, kita akan kalikan dengan konstannya 0,5. Nah, di mana fungsinya itu pengaturan volume atau attenuatornya untuk menurunkan amplitude sinyal sebesar 50%. Oke, untuk rational resampler, nah blok ini fungsinya untuk melakukan konversi sample rate. Di mana perangkat keras SDR itu perlu namanya sample rate yang jauh lebih tinggi untuk memancarkan sinyal dengan baik. Untuk pengaturannya, type-nya complex to complex, interpolation itu 25 atau max ini kita perkalikan 25 kali. Decimation-nya 3 dan sisanya itu default. Oke, lanjut. Jadi ada 3 jalur, 2 jalur di bawahnya ini itu apa hanya menampilkan bagaimana tampilannya nanti. Dan yang atasnya ini Osmo ComSync. Ini merupakan antarmuka SDR-nya. Jadi sinyal yang nanti mau kita pancarkan itu melalui dari Osmo ComSync. Oke, pengaturnya sample rate-nya itu kita bikin 2 MHz. Frekuensinya ini 87,5 yang berarti sinyal radio untuk pemancar kita ini kita pakai 87,5 MHz.
RF-gainnya kita atur 14, if-gainnya kita atur 20, dan BB-gainnya kita atur 20. Nah, untuk pengetesannya nanti, saya akan menggunakan HP untuk eh, penerima radionya. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, sudah muncul ini. Seperti yang saya eh, bicarakan sekarang, ini kalau kita ngomong ini muncul nih frekuensinya nih, udah masuk nih. Gain sama amplitudenya ini jalan. Oke, sekarang sudah saya atur nih radio gainnya 87,5. Ini saya coba jadikan speaker, apakah hasil radio tadi yang udah kita pancarkan nih masuk ke HP ini yang fungsinya sebagai penerima. Halo, tes. Tes, 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 tes. Masuk, satu, dua, tiga. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, kita lihat sekarang, dengarkan sekarang, ini radionya sudah masuk ke HP yang satu ini. Berarti fungsi sebagai transmitternya bekerja dengan baik. Oke, terima kasih telah melihat video ini. Dan terima kasih kepada Dani juga atas ilmunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.